Karena memang alasan yang kedua adalah bahwa penggunaan gadget itu menurut kami, ini dari pandangan saya dan juga istri, itu adalah bagian yang kemudian sebuah keniscayaan yang kemudian nggak bisa nih saat kita kemudian tanpa megang gadget kesehariannya. Karena bapak ibunya sehari-hari megang gadget gitu ya. Iya. Pasti anak akan kemudian lihat juga gitu ya. Ada orang tua kemudian betul-betul kemudian pengen anaknya hafal Quran. Tetapi dia betul ada egois gitu. Ya, dia nggak hafal Quran kemudian dia keinginan dia tumpahkan ke anaknya semua. Iya, Ya, anaknya disuruh pesantren bahkan dipaksa seperti iya, itu. Pesantren itu bukan solusi sebenarnya. iya, Ya, bukan solusi satu-satunya ya. Saya iya. maksud ya. Tetapi ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Circle Jalan, kita kembali lagi di podcast Circle Sejalan. Kita buka jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pagi hari ini berkah semua ya. Insya Allah. Macet ya apa sih ya? Macet luar biasa hari ini mungkin karena hujan, tapi kita tahu ya bahwa hujan itu membawa berkah, Ustaz. Insya Allah. Hari-hari ini sering kali hujan gede, Ya. terus Langsung panas sekali. iya banjir di mana-mana seperti itu. Baik. Teman-teman, kita mau bahas apa hari ini? Oke, berita tentang Roblox ya kemarin. Ini Ustaz. Ini salah satu game yang juga dimainkan oleh anak-anak nih, jujur Ustaz. Nah, kemarin ada berita ini, muncul wacana game Roblox mau diblokir. Dokter anak angkat bicara. Nah, sepertinya sekarang waktunya Ustadz angkat bicara. Kalau dokter akan bicara, kita akan bicara gitu. Gitu Ustadz. Ya, jadi Iya. di berita ini ya belakangan game Roblox menjadi pembicaraan yang hangat setelah muncul wacana bahwa game daring tersebut akan diblokir. Jujur Ustadz, ini adalah salah satu game yang juga dimainkan oleh anak saya. Karena game itu ya kami menganggapnya adalah sarana kemudian untuk rekreasi. Ya. Walaupun dengan segala ya kontrol dan monitoring yang tentu harus kemudian diperhatikan. Dan karena memang alasan yang kedua adalah bahwa penggunaan gadget itu menurut kami, ini dari pandangan saya dan juga istri, itu adalah bagian yang kemudian sebuah keniscayaan yang kemudian nggak bisa nih saat kita kemudian tanpa megang gadget kesehariannya. Karena bapak ibunya sehari-hari megang gadget gitu ya. Iya. Pasti anak akan kemudian lihat juga gitu ya. Dan di sekolah pun ini dalam kurikulum formil pada saat penggunaan gadget itu juga diperkenalkan dan juga digunakan gitu ya, karena untuk mungkin untuk memanfaatkan teknologi dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan game, pandangan antum seperti apa, Ustaz, kalau pemerintah udah punya wacana untuk blokir? Iya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan wacana pemerintah ya. Ya. Tentu ini ada positif dan negatifnya ya terkait dengan game. Kenapa saya bilang gitu? Karena satu sisi game itu juga memberikan dampak ada positifnya loh. Anak-anak itu kemudian bisa menjadi jauh lebih apa namanya? Jauh lebih eh, lebih lebih pintar daripada kita. Ya, jujur banyak juga game-game yang kemudian yang apa ya, yang merangsang ya, berpikir ya, yang merangsang apa namanya, orang tuh jauh lebih berpikir kritis dan sebagainya. Dan tidak sedikit anak-anak itu hari ini banyak ya kemudian mendapatkan cuan dari game kan, betul ya? Betul, bahkan sekarang sudah dibuat menjadi satu hal yang berkesan positif dan juga pemerintah mendukung untuk hal tersebut, e-games, Ustaz. Dan ada championnya. Ada championnya, Ada champion. ada championnya. Nah, namun kalau dari sisi saya melihatnya, Ustaz, di satu sisi game Roblox ini ya memang ada dampak negatifnya. Kenapa? Kalau saya melihatnya ya, Ustaz, ya,
Karena di situ ya memang sudah diatur ya ada restriksi terhadap batasan usia. Tapi ya, kemudian masih saja bisa kemudian di kemudian, eee, ada cheat-nya lah ya, saat untuk kemudian, ada cheating-nya gitu ya, sehingga kemudian yang menggunakan bisa kemudian, tetap berjalan gitu ya, bahkan lintas generasi tadi, anak-anak kemudian bertemu dengan orang dewasa dan seterusnya. Dan bahkan ada satu kejadian bahwa ini saya juga baru dengar dari salah satu, berita di media sosial, bahwa ada anak kecil, tiba-tiba dia itu umur SD, SD ya? SD itu ya, dia itu pergi ketemu sama teman kenalannya Mmm, ya, kopi darat, SD dengan orang dewasa. orang dewasa ya? SD-nya ini kebetulan wanita Iya. ya, kemudian, nanti saya koreksi ya, wanita atau pria nanti coba dikoreksi, tapi intinya ada case itu kemudian untungnya ditemukan dan tidak terjadi apapun. Tapi kan hal ini bayangkan Ustaz, anak kita yang usia 5, 6 tahun misalkan atau 7 tahun, kemudian diajak ketemu sama orang dewasa lainnya. Saya kan juga ada kekhawatiran untuk hal tersebut. Betul betul. Nah, ini mungkin dampak negatifnya, tapi di satu sisi yang lain, dampak positif terhadap teknologi itu nggak bisa kita pungkiri, Ustaz. Iya. Bahwa tadi betul yang antum sampaikan ada dampak positifnya, seperti contohnya anak saya tuh, yang paling besar sekarang, SD kelas 1 gitu ya. Tontonan dia itu di YouTube ya, kan saya batasi juga, tapi ketika kita bijak kemudian menentukan mana aja yang boleh diakses dan seterusnya, itu menstimulan, kemudian juga terbukti gitu ya, kosakatanya kemudian bertambah sangat signifikan, di luar, jangkauan dan harapan saya sebenarnya. Iya iya. Bayangkan dia sudah punya kosakata mekanisme, coba. Itu kalau Pada usia anak pada usia anak anak 5, yang 6 tahun 5, 6 tahun ya. ya, bertanya ke saya Harusnya kosakata itu akan didapati di usia sekian, tapi iya, dia dapat sekian. atau kata pengganti kosakata yang lebih mudah kan sebenarnya, kosakata mekanisme itu kan sebenarnya cara ya. Cara. Jadi, "Ayah, mekanisme mobil berjalan itu seperti apa? Hmm, oke. Gimana mekanisme, apa namanya, sepeda berjalan?" Iya. Itu kan di luar di luar apa namanya, ekspektasi saya gitu ya. Kemudian dia juga, menanyakan selanjutnya, ini cara berpikirnya lebih kemudian jadi terangsang. Berapa banyak mobil di dunia ini? Iya. Itu kan, kita nggak pernah kemudian, apa namanya, bayangkan itu muncul dari orang anak 5 tahun, tapi ketika ditunjukkan itu ada pembahasan seperti itu. Iya. Kenapa sih munculnya macet? Karena macet itu timbul karena salah satunya kendaraan overpopulating gitu Iya. ya. Terus dia nanya, "Berapa banyak mobil di dunia?" Iya. Ya Gitu Ustaz. ya balik Gimana Ustaz? bahwa, game itu ada nilai positifnya, tentu ada nilai negatif. Positifnya tadi, bertambahnya kosakata karena stimulus dari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dia interaksikan bersama kawan-kawan. Yang kedua, bertambahnya, eee, jejaring teman. Tentu pada akhirnya kan, orang tua yang akan kemudian memberikan, apa namanya, memberikan batasan. Dengan siapa boleh bertemu dan siapa boleh tidak bertemu. Kemudian yang ketiga, ya tentang wawasan tadi. Ya, wawasan itu ya selain kita dapatkan dari sekolah, tentu kita dapatkan dari lingkungan. Nah, lingkungannya hari ini ya begitu kan seperti ini nilai-nilai positif yang kemudian bisa kemudian dianggap sebagai, apa, positif sebetulnya. Nah, negatifnya apa? Negatifnya itu tadi, ketika kemudian anak ini tidak bisa kontrol dengan lawan gamenya di dalam satu, apa, satu permainan itu. Sehingga kalau terjadi sesuatu dan hal yang tidak diinginkan, itu akan jauh lebih berbahaya. Contoh misalnya Baik. ketika mereka kemudian interaksi dengan, anak yang usianya berbeda. Ya, anak kecil tadi, case-nya tadi kan anak kecil ketemu dengan anak besar, pemuda kopi darat. Coba bayangkan kalau seandainya itu anak kita, ya, kemudian
ada orang dewasa yang tidak kita kenal, yang memiliki ya, karakter yang tidak baik, ya apa yang akan terjadi? Nah ini kan salah satu minus di situ. Yang kedua adalah tentu, kontrol orang tua di situ harus mengkontrol jam jam bermain, jangan sampai kemudian ini kan jadi masalah seperti itu. Nah ini juga nilai-nilai yang, menurut saya sih, perlu kemudian dikontrol orang tua, ya. Nah, balik lagi terhadap fenomena ini, tentu kemudian kita tidak bisa juga mengekang, ya mengekang sebagaimana kita mungkin dulu didik orang tua. Karena ada kaidah mengatakan, "Alimu ya auladakum bizamanihim." Ajarkan anak-anak kalian tuh sesuai dengan zamannya. Ya mungkin zaman 90-an seperti kita ini kan, apa namanya, dididik, dengan cara dan metode yang berbeda. Anak-anak 20-an ya, akan dididik dengan cara anak yang lahir di usia ya, 10 tahun ya, apa, Sekarang namanya gen alpha ya. alfa itu ya, ada gen milenial, Gen Z dan alfa dan sebagainya. Tentu ini ada metodologi yang kemudian berbeda-beda. Karena kaidah itu mengatur, "Alimu auladakum bizamanihim." Ajarkanlah anak-anak kalian dengan sesuai dengan zaman. Baik. Nah, sekarang kita udah coba, bahas lebih dalam lagi Ustaz, karena antum tadi sebut dalilnya, Iya. ya. Bagaimana sebenarnya tips kita sebagai kepala keluarga atau, bunda-bunda di rumah untuk kemudian kita membina anak-anak kita ini di rumah juga, eee, terkontrol, tadi karena antum sebut kontrol, ya. Kita kontrolnya itu seperti apa dalam perspektif, Islami, Ustaz? Oke, ini ada ayat yang sering dibaca sebenarnya oleh kita dan ayat ini familiar sekali. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, ya. Qu anfusakum wa ahlikum nara itu jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Nah, ayat ini menarik sebenarnya. Ya, orang beriman, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Nah, jaga diri artinya di situ menjaga diri kita sendiri. Wa ahlikum dan keluarga. Siapa yang dimaksud ahli itu adalah satu anak, ya, kedua istri dan orang-orang yang berada di sekitar kita seperti kakak adik dan termasuk orang tua. Nah ada penafsiran pada ayat ini oleh sebagian sahabat, diantaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan alimu wa adibu, ya, ajarkan anak-anak kalian, ya, dan ajarkan adab. Karena dengan mengajarkan ilmu mereka akan tahu, ya, siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa agamanya, dan bagaimana kemudian mereka bersikap, ya, kepada Tuhannya, bagaimana bersikap kepada siapa, pada nabinya, bagaimana kemudian Agama dan lingkungan. Dan termasuk wa'adibu dan mengajarkan adab. Nah karena adab itu sangat tinggi dalam Islam, ya, seringkali adab dan akhlak orang Indonesia mengatakan seperti itu. Nah bahkan dalam satu riwayat kan Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus, ya, untuk kemudian menyempurnakan akhlak manusia. Nah artinya kan ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan akhlak. Banyak orang yang kemudian punya pendidikan tinggi tapi tidak berakhlak. Banyak orang berakhlak tapi tidak berpendidikan. Artinya dua-dua ini kemudian harus sejalan. Nah ini yang pertama. Baik, Ustaz. Itu tadi kalau dalam perspektif, Islam adalah kita sebagai kepala keluarga, kemudian bunda di rumah yang kemudian, sudah memiliki anak dan seterusnya, dan kita semua berkeluarga gitu ya, kakak, adik dan seterusnya. Tadi ada apa, ayat yang kemudian, dalam Quran, memerintahkan bahwa jagalah keluarga kalian dari api neraka, gitu Ustaz ya. Iya. Dan lebih jauh Ustaz, kita kalau nanya apa dasarnya nggak lengkap kalau nggak nanya bagaimana tipsnya Ustaz. Kemudian kita menjaga keluarga kita. Tadi salah satunya adalah kita mengontrol ya, membatasi ya, dengan membatasi screen time-nya, ya, kemudian screen play-nya untuk kemudian bermain dan seterusnya.
Nah, di jeda-jeda waktu yang lain tipsnya seperti apa, Ustaz? Karena ana denger nih, anak antum nih luar biasa Masya Allah, hafalannya udah luar biasa, Ustaz, ya. Iya, benar. Kemarin masuk pesantren, hafalannya udah berapa, Ustaz, sekarang, Ustaz? Sebelum masuk pesantren kemarin SD udah mau 15. Masya Allah 15. Gimana tuh, Ustaz, didik anak hafalannya 15 nih, Ustaz? Iya, ini, apa namanya, point of view-nya sebenarnya dari percakapan kita ini, conclusion-nya adalah sebenarnya sederhana ya. Qudwah hasanah dari orang tua. Qudwah hasanah. Qudwah hasanah, apa itu qudwah hasanah, Ustaz? Qudwah itu, ada hal-hal positif yang bisa ditiru oleh anak dan Artinya orang tua harus menjadi role model. role model. Nah, bagaimanapun kemudian kita membuat aturan di rumah itu kalau orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik, Jadi kalau mau anaknya menghafal Quran, ya orang tuanya harus hafal Quran dong? tidak Gitu? harus. Oke. Kalau anaknya mau hafal Quran, orang tua juga harus memberikan, contoh yang baik. Contoh Contoh yang baik mungkin paling tidak belajar untuk menghafal juga, misalnya ya. contoh misalnya kami di rumah itu kebetulan alhamdulillah istri saya hafal Quran, kita pernah hafal Quran, anak-anak itu kemudian, dididik untuk kemudian akrab dengan Quran. Nah, kami buat aturan bahwa 1 minggu mereka kemudian bisa megang gadget, eee, Senin sampai hari Jumat mereka sekolah. Dan orang tua ketika ada di rumah, ya berusaha kemudian untuk kemudian tidak terlalu banyak asik dengan gadgetnya. Iya. Ya kalau bisa ketika anak itu, sudah punya jadwal sendiri terhadap hafalan, maka orang tua ikut terlibat, ya. Dan, tidak terlalu banyak, memikirkan atau berbuat hal-hal yang tidak ada urusan dengan, dalam rumah. Contoh misalnya orang tua seringkali tuh kemudian, membawa pekerjaannya, ya, dari kantor ke rumah, betul Iya. ya? Sehingga anak-anak itu harusnya mendapatkan perhatian khusus, tetapi mereka tidak mendapatkan. Sehingga apa? Seolah-olah anak itu dia tumbuh, ya besar dengan, eee, apa namanya, dengan dirinya sendiri, tidak hadir orang tua. Makanya sebenarnya orang tua itu kan harus hadir pada saat-saat anak itu kemudian tumbuh dan besar. Tuh tuh. Dan itu ya dibutuhkan. Jangan sampai kemudian gini teorinya, jangan sampai kemudian anak yang usia-usia kecil ini kemudian mendapatkan sifat kasih sayang. Pada akhirnya dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, maka dia akan cari kasih sayang di tempat orang lain. Ini bahaya, Sotor. Nah, sehingga poin saya tadi adalah orang tua itu harus menjadi qudwah hasanah, role model yang baik. Ya. Dan menurut saya fair enough, Ustaz. Karena kalau kita kemudian kayak seperti antum ya, Ustaz, ya, mau anak kita menjadi penghafal Quran, kalau orang tuanya nggak menghafal Quran, berarti bagaimana dengan orang tua kita? Iya, Kan, eee, ayatnya kemudian dan sunnahnya dan hadisnya jelas ya, Ustaz, bahwa bagi penghafal Quran akan memakaikan mahkota iya, ya kepada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya kita misalkan, Ustaz, yang nggak hafal Quran, di surganya nanti nggak mendapatkan hak itu. iya. Sebenarnya, kalau kami sih berprinsip bahwa sekali hidup harus hafal Quran. Iya. Karena, tadi, Nabi itu pernah kemudian memberikan gambarannya, "Albasallahu walidahu tajan dau'u ahsanu min daui syamsi." Nanti orang tuanya akan dikasih mahkota, yang mahkota itu tidak akan pernah diberikan kecuali anaknya ahlul Quran. Dan itu diberikan di hadapan sekian ribu, sekian juta penduduk, surga. Dan itu yang akan diiri-irikan oleh orang penduduk surga. Jadinya kalau orang tua mau mendidik anaknya hafal Quran jangan egois. Nah, orang tuanya juga hafal Quran, paling tidak belajar untuk Iya. menghafal Quran. Nah, ini banyak nih sebenarnya di lapangan ya. Ada orang tua kemudian betul-betul kemudian pengen anaknya hafal Quran, tetapi dia betul ada egois gitu, ya. Dia nggak hafal Quran kemudian dia, apa, keinginan dia tumpahkan ke anaknya semua, ya. Anaknya disuruh pesantren bahkan dipaksa sebetulnya. Pesantren itu bukan solusi sebetulnya, ya. Bukan solusi satu-satunya ya, saya maksud ya, tetapi ikhtiar untuk menuju lebih baik. Tapi kalau bilang pesantren itu adalah satu-satunya salah seperti itu. Karena banyak orang yang kemudian tidak pesantren, kemudian bisa hafal Quran. Saya punya case, ada teman saya, itu
ya keluarganya 12 kalau tidak salah, 11, 12 gitu. Anaknya 12? Anaknya 12, Buset. 11, 12 gitu. Anaknya hafal Quran semua, tidak ada yang pesantren. Tidak ada yang pesantren. Tidak ada yang pesantren. Berarti didiknya di rumah Itu di rumah gitu. Karena pendidikan terbaik itu adalah pendidikan usrah, pendidikan keluarga. Guru terbaik itu adalah orang tua, ayah, ibu. Dan role model terbaik itu adalah ibu. Dan role model terbaik itu adalah ayah. Karena itu anak kita akan melihat 24 jam apa yang dilakukan oleh orang tua. Itulah guru sesungguhnya. Kalau di sekolah itu sebenarnya dia hanya bertemu dengan guru hanya berapa coba? Masuk jam 8, pulang jam 4 sore misalnya, atau masuk jam 8, pulang jam 12 gitu. Dia hanya ketemu dengan gurunya, dan itu pun kan ada waktu-waktunya seperti itu. Dan kesalahan kita adalah kemudian terlalu percaya kepada sekolah. Sehingga apa? Ya karena dengan alasan tadi nggak punya waktu, nggak punya dan sebagainya seperti itu. Kalau kita lihat ulama-ulama dahulu bahwa mereka kemudian dididik oleh orang tuanya langsung, dan tidak sedikit kemudian orang-orang tua yang mengasuh anaknya di masa lalu itu akan keluar menjadi orang-orang hebat di masa depan. Contoh misalnya Imam Syafi'i itu kan dididik langsung oleh ibunya, walaupun kemudian dititipkan kepada orang-orang alim pada saat itu. Kemudian termasuk Imam Abu Hanifah seperti itu. Kemudian termasuk Al-Imam Al-Auza'i dan seterusnya. Nah ini menunjukkan bahwa orang-orang hebat itu ya berada di lingkungan hebat. Nah, sehingga ada ungkapan bahasa Arab itu mengatakan manusia itu adalah anak lingkungan. Semakin baik lingkungannya, semakin bagus tumbuhnya. Nah, dan pertumbuhan yang terbaik itu adalah di dalam rumah kita masing-masing. Ya. Jadi kemudian tadi selain menjadi role model orang tua, kemudian kita jadi orang tua juga jangan egois ya. Pastikan membersamai ya anak-anak kita dalam belajar. Kemudian ya tadi saat bahwa jangan jadikan ya pesantren atau lembaga pendidikan itu satu-satunya kemudian solusi atas perkembangan anak. Karena kalau seperti itu nggak ubahnya sebagai penitipan anak Ustaz ya. Betul. Dan orang selalu perspektifnya itu bahwa pesantren seperti bengkel. Enggak. Ini barang rusak nih, motor misalnya rusak, tabrakan, jeger gitu kan. Kemudian dimasukkan ke bengkel, diganti dan sebagainya, keluar baru ya bagus dan sebagainya. Pesantren itu enggak begitu gitu. Nah, kesalahan kita adalah ya berpikir bahwa pesantren itu tidak ubahnya seperti bengkel. Salah itu. Baik. Seperti itu. Nah, sehingga apa yang terjadi? Nah, ini fenomena nih sebenarnya. Apa yang terjadi sehingga orang tua kemudian seringkali kemudian ini yang saya lihat ya. Ketika kita berpikiran bahwa sekolah itu sekolah itu atau pesantren itu adalah sebuah bengkel, maka keberkahan itu tidak akan terjadi. Hari ini kita lihat ada anak-anak yang disekolahkan di tempat yang mewah, orang tuanya intervensi. Intervensi siapa? Intervensi guru, intervensi sekolah. Ini mohon maaf ya, dan itu terjadi. Terutama sekolah-sekolah yang benefits. Bonafit yang kemudian ya merasa orang tua punya uang, kemudian intervensi guru dan sekolah dan sebagainya, sehingga apa? Tidak ada marwah seorang guru di hadapan murid. Itu nanti kenapa? Karena merasa bayar. Nah ini juga perlu kemudian kita menjadi perhatian bersama sebagai orang tua menitipkan anaknya ke sekolah ya atau ke pesantren, juga harus kemudian sadar bahwa ilmu itu tidak akan berkah kecuali gurunya akan mentransfer dengan cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini tidak bisa sejalan hanya sekolah dengan anak, tetapi juga harus berperan orang tua. Sehingga orang tua, sekolah, ya termasuk di situ ada guru dan anak, itu tiga serangkai itu harus kemudian saling bersinergi dalam mendidik anak-anak menjadi insan yang baik. Ada lagi tipsnya Ustaz untuk kita sebagai orang tua? Iya, tentu tadi adalah Ya. melihat orang-orang hebat di masa lalu. Belajarlah sejarah. Karena ada teori mengatakan at-tarikhu yukarriru nafsahu. Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Setiap tikungan sejarah ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya. Dan figur sosok yang paling hebat
di dunia ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sosok terhebat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang harus kemudian ditumbuhkan oleh orang tua hari ini, ya, kemudian bercerita tentang siapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Insyaallah ya, dengan kesibukan antum juga saya tidak mau berpanjang kali lebar sebenarnya. Saya banyak sekali sebenarnya, karena kelihatan antum sudah mau ke kantor ini, Pak. Siap, Ustaz. Terima kasih tadi atas tipsnya, dan kemudian terkait dengan wacana yang tadi disampaikan, sebenarnya ya kita nggak usah worry bahwa mau ditutup, mau diblokir, mau tidak, kalau kita di rumah sudah menghadirkan diri kita untuk anak-anak kita, sebenarnya tidak kemudian menjadi masalah yang kemudian berarti, Ustaz. Kira-kira begitu? Baik teman-teman, sahabat Circle Sejalan semua, ya, nantikan episode berikutnya, kemudian untuk pembahasan-pembahasan yang lebih menarik di episode berikutnya, dan juga jangan lupa follow IG dari Ustadz Puji Rina, IG saya, dan juga channel kita yang lain, ya, Visi Madani, untuk bisa mengikuti dakwah dari Ustadz Puji Rina berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Circle Sejalan, kita buka jalannya.